Sejumlah ruang kelas sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Aceh Besar Aceh terbakar, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Enam ruang kelas sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 8 Aceh terbakar Sabtu sore. Api menjalar dari ruang tengah hingga ke seluruh bangunan. Semua isi kelas seperti meja dan kursi belajar habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api pertama kali muncul di ruang tengah dan menjalar ke ruangan lain. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Masih kita dalami, belum bisa kita pastikan apa karena konslet listrik, apa ada hal lain belum bisa kita pastikan, masih kita dalami. Oke. 7 gedung yang ruang sekolah yang terbakar, jadi mulanya di tengah, selanjutnya menyebar. Api dapat dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan mengerahkan 7 unit pemadam kebakaran. Sementara pihak sekolah akan mengatur kembali jadwal pembelajaran tatap muka dan menggunakan ruang kelas yang masih tersisa. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, Ainus melaporkan. Truk kontainer dan sepeda motor terbakar di Jalan Kapten Sumarsono, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu motor yang meledak membuat pengendara panik dan menceburkan diri ke selokan. Truk kontainer dan 1 sepeda motor ini terbakar di Jalan Kapten Sumarsono, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Sabtu siang. Banyaknya bahan bakar dari 2 kendaraan membuat kobaran api cepat membesar, membakar bagian depan truk kontainer, serta sepeda motor yang masuk ke dalam kolong truk juga ikut terbakar. Menurut saksi mata, truk kontainer dan sepeda motor terlebih dahulu terlibat kecelakaan. Truk kontainer datang dari arah Jalan Kapten Sumarsono menuju Jalan Asrama Medan, sedangkan sepeda motor datang dari arah yang berlawanan. Sepeda motor masuk ke dalam kolong truk kontainer dan langsung terbakar, tak lama membakar bagian kepala truk kontainer. Sementara itu, pengendara sepeda motor yang mengalami luka bakar berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam selokan untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Ada yang terbakar dari korbannya? Ada. Berapa orang? 1. Itu pengendara apa? Kereta. Sepeda motor? Iya. Laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Berapa orang yang di sepeda motor? 2. Hah? 2 orang. Ada ini kondisinya dibawa kemana? Satu ke rumah sakit. Supir truknya mana, Dek? Lari. Pihak kepolisian sektor Medan Helvetia yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan lokasi dan melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Pengendara sepeda motor yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir dan kernet truk kontainer saat terjadi peristiwa kebakaran ini melarikan diri. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan. Seorang sopir truk pengangkut minuman kemasan tewas setelah truknya terjun ke sungai di perbatasan Tegal Brebes, Jawa Tengah. Diduga sang sopir mengantuk. Truk box bermuatan minuman ringan ini rusak parah setelah menabrak reling jembatan hingga akhirnya terjun ke Sungai Gelagah di Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sopir truk box tewas seketika. Warga segera mengevakuasi jenazah Susilo, pria 48 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah, dengan peralatan seadanya. Salah seorang warga mengatakan kejadian bermula saat truk box ini meluncur kencang dari arah utara, tiba-tiba truk menabrak pagar jembatan hingga terjun ke dasar sungai. Diduga supir truk mengantuk. Iya, kencang, lumayan kencang. Terus Akhirnya kebalik, nggak bisa ngimbangi setir, jatuh ke sungai. supirnya gimana, Pak? Supirnya tewas, Ada orang lain, Pak? sendirian, nggak ada kernet. Jenazah sopir truk diangkut menggunakan tandu oleh petugas Satlantas Polres Brebes dan warga setempat. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Tegal menuju Purwokerto dan sebaliknya tersendat. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Truk pengangkut kopi mati mesin dan menabrak 8 kendaraan lainnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya truk dan sejumlah kendaraan lainnya terjun ke kolam dan sawah. Sembilan kendaraan terlibat tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Bukit Tinggi Padang Panjang, kilometer 6, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Tabrakan berawal saat sopir truk berupaya menghindari mobil angkutan umum yang berputar di tengah jalan di turunan jalan. Naas, truk mengalami mati mesin hingga rem tidak berfungsi, hilang kendali, dan menabrak 5 mobil serta 3 motor yang ada di depannya. Truk yang terus melaju menabrak minibus hingga terseret dan sama-sama terjun ke kolam. Supir ini menghindari angkot yang sedang berputar, itu ya. Kemudian dia akan banting ke kiri, tapi tidak bisa karena ada tembok atau semacam batu di sampingnya, sehingga dia ambil agak ke kanan, sehingga menghantam kurang lebih 5 mobil yang berjejer atau parkir di sepanjang kiri jalan. Sejumlah korban luka-luka dibawa ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan ini juga mengakibatkan sebuah warung di pinggir jalan rusak parah dihantam mobil yang tertabrak truk. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang mekanik alat berat di Samarinda, Kalimantan Timur tewas terjepit roda belakang truk kontainer. Korban sedang memasang baut roda truk ketika truk tiba-tiba bergerak mundur dan menjepit tubuh korban. Warga Kelurahan Harapan Baru, Samarinda, kesulitan mengevakuasi seorang mekanik yang terjepit roda belakang truk kontainer. Warga bahkan sampai mengerahkan 2 unit truk kontainer untuk menarik ban belakang truk yang menjepit korban. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun meninggal di perjalanan. Menurut warga, korban memang kerap memperbaiki truk kontainer yang alami kerusakan. Pada saat itu korban sedang memperbaiki. Korban ini seorang mekanik dari perusahaan ekspedisi, sedang memperbaiki baut pindung atau sejenis baut sofa ini yang akan diperbaiki. Pada saat itu korban sedang melakukan dongkrak, sehingga ban yang depan dan ban belakang bagian depan itu terdorong ke belakang, sehingga korban terjepit membenturkan badannya di tengah-tengah ban tersebut. Korban yang bernama Eko Wahyudi diketahui bekerja sebagai mekanik alat berat di perusahaan ekspedisi di Jalan DI Panjaitan, Samarinda, dan sedang memperbaiki truk yang rusak. Saat sedang memasang baut roda truk, dongkrak tiba-tiba terlepas sehingga roda bergerak dan menjepit tubuh korban. Di rumah sakit, rekan dan keluarga korban histeris. Atas permintaan pihak keluarga, korban dibawa ke kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur untuk dimakamkan. Di Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Yadiansyah, iNews melaporkan. Seorang penyelam tewas di pesisir pantai Penimbangan Singaraja, Buleleng, Bali. Korban menyelam pada Jumat kemarin dan jasadnya ditemukan tim SAR Sabtu pagi. Keluarga dan kerabat Ketut Puspada, warga desa Pemaron, Buleleng, Bali, tak bisa menahan kesedihan mereka saat jasad Ketut dibawa ke pinggir pantai. Pria usia 41 tahun ini sebelumnya dilaporkan hilang saat menyelam di pesisir pantai Penimbangan Singaraja sejak Jumat pukul 8 malam. Karena tak kunjung pulang, keluarga kemudian melapor pada pihak berwajib. Semalam berangkat jam 8 minta izin sama paman. Minta izin mau spear fishing, terus dia ngambil alat, nyelam langsung di sini, Pak. Nelayan yang duduk-duduk ngelihat kok lampunya, ini sekitar sini aja. Setelah lebih dari 24 jam pencarian, Ketut ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa, lengkap dengan kostum menyelam dan tabung oksigen. Keberadaan korban diketahui oleh nelayan dengan posisi mengapung di perairan dekat dengan Hotel Aneka kawasan Lovina. Untuk ditemukan oleh warga setempat, nelayan setempat, dan dibawa menuju ke pantai Aneka, Hotel Aneka. Ditemukan mengapung oleh nelayan di Aneka. Jenazah korban dibawa ke RSUD Buleleng untuk proses visum sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Buleleng, Bali, Pandey Wismaya, iNews melaporkan.
Polres Cilacap memeriksa 8 orang saksi kasus tenggelamnya kapal pengayuman di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Kapal pengayuman 4 terbalik dan tenggelam di antara Dermaga Wijayapura menuju Dermaga Sodong, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Posisi kapal pengayuman 4 berada di depan Dermaga Wijayapura dan dalam kondisi terbalik dan arus masih sangat kuat dan angin kencang. Polisi mendalami penyebab tenggelamnya kapal milik Kementerian Hukum dan HAM ini dan telah memeriksa 8 saksi, mulai dari nelayan, korban selamat hingga warga yang mengetahui detik-detik tenggelamnya kapal. Mencari titik lokasi kayak misalkan barang-barang kayak mobil, terus kayak dump truck masih di sekitar lokasi apa seperti itu. Ada perkiraan selain manifest 7 orang itu masih ada perkiraan atau ada saksi mata yang melihat lebih dari 7 orang itu, Mas? Sementara untuk masih di pantauan CCTV itu cuma jumlah manifest sementara 7 orang. Jadi kita belum bisa memastikan lagi apakah itu bisa pertama juga bisa juga. Tapi untuk jumlah manifest awal yang sesuai di CCTV itu. Kapal pengayuman 4 yang tenggelam di perairan Nusa Kambangan mengangkut 7 penumpang. 5 penumpang dinyatakan selamat dan 2 meninggal dunia. Kelima penumpang yang selamat adalah Nakoda Subagio Antoro, 2 ABK Diki, Melga, Suheris, dan Sulianto. Sementara 2 korban meninggal yakni Wahyu petugas lapas Batu dan Kardim sopir truk. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki pemicu bentrokan antara Ormas dengan Karang Taruna di Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun membuat para pedagang pasar ketakutan. Bentrokan antara anggota sebuah ormas dan Karang Taruna terjadi di perempatan sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua kubu saling serang menggunakan kayu dan besi. Bentrokan yang dipicu rebutan lahan membuat panik para pedagang yang berada di Pasar Tumpah Cikarang. Beruntung, aparat kepolisian dari Mapolres Metro Bekasi tiba di lokasi dan berupaya membubarkan kedua kubu. Petugas bahkan harus melepaskan tembakan ke udara berkali-kali. Wah, khawatirnya gini yang belanjanya, Pak, nih. Nggak ada yang belanja. Kita gitu. udah pada belanja nih, ya kan? Terus ada kejadian kayak gini, orang nggak pada belanja, Masya Allah. Ini modal bukan sedikit, Pak, gitu kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Puluhan buruh pabrik di Deli Serdang menggelar aksi unjuk rasa menuntut pesangon setelah dipecat secara sepihak. Dalam aksinya, seorang buruh pingsan karena kelelahan. Inilah aksi unjuk rasa puluhan buruh pabrik pengolahan kopi di Jalan Kompos, Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu siang. Para buruh yang rata-rata telah bekerja selama 2 hingga 20 tahun ini menuntut pesangon setelah dipecat secara pihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Seorang pekerja wanita pingsan karena kelelahan saat mengikuti aksi unjuk rasa. Para buruh mengaku telah menggelar aksi protes selama 2 bulan lebih. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari perusahaan pengolahan kopi ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Husin, iNews melaporkan.